Mari saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Engkau Bapa yang baik. Engkau Tuhan Allah yang membawa kami masuk dalam sebuah musim. Tetapi Engkau juga Tuhan Allah yang membawa kami keluar dari satu musim yang lama dan masuk ke dalam musim yang baru. Engkau senantiasa ada bersama dengan kami dan memberkati kami. Oleh sebab itu pagi hari ini biarlah kiranya Engkau mengurapi kami semua, terutama jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Berikan kami telinga untuk mendengar, hati untuk mengerti firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau mempercayakan firman-Mu kepadaku, agar aku dapat menyampaikannya tepat seperti apa yang Engkau inginkan. Aku dedikasikan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu, baik yang ada di dalam ruangan gereja maupun yang ada dari rumah-rumah. Dan sekali lagi terima kasih kepada Om Gideon dan juga kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan firman ini atau pelayanan ini kepada saya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan satu firman yang saya beri judul New Season, New Method, and New Breakthrough. Saudara, saya tahu bahwa hari ini adalah hari yang spesial karena hari ini adalah hari terakhir kita akan ibadah di tempat ini. Dan minggu depan kita akan pindah ke tempat yang baru. Dan tidak terasa mungkin 15 tahun ya, tadi saya berbicara dengan Pastor Gideon dan dikatakan udah 15 tahun kita di sini dan itu overwhelmed banget gitu ya. Mengejutkan bagi saya karena rasanya baru pindah kemarin itu saudara. Rasanya waktu saudara baru pindah ke tempat ini, saya waktu awal-awal ada di sini juga dan sempat melayani di sini. Kenapa saya ingat itu? Karena pada waktu itu setupnya nggak seperti ini. Masih very minimal sekali dan belum terbentuk gitu ya. Dan sekarang tiba-tiba hari terakhir saya juga ada di sini. Nah, memang pindahan itu ribet ya. Nggak ada sesuatu pindahan tuh yang gampang. Dalam hidup saya selama saya ada di Australia yang namanya pindahan itu udah 13 kali pindahan saudara ya, 13 kali. Itu ya bersyukur bahwa setiap kali pindahan Tuhan sertai walaupun ada banyak hal yang melelahkan, tetapi ada satu excitement di mana kita mau memulai satu pengalaman yang baru, satu musim yang baru. Saya tahu Tuhan pakai tempat ini secara luar biasa di dalam musim yang sudah lewat. Karena di tempat ini salah satu hal yang luar biasa yang saya ingat adalah bagaimana Om Gideon melanjutkan tongkat estafetnya kepada Pastor Yapi. And it's not easy untuk melepaskan tongkat estafet itu dan itu dilakukan di tempat ini. Dan kalau di tempat ini saja Tuhan sudah lakukan hal yang besar. Saya percaya di tempat yang akan datang nanti Tuhan pasti akan melakukan perkara-perkara yang lebih hebat lagi bagi saudara semua yang ada di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat dalam kitab Yesaya 43 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19 ini firman Tuhan bagi kita semua. Dikatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini berkata kepada kita semua agar di musim yang baru, nanti kita akan masuk dalam musim yang baru, jangan mengingat-ingat lagi hal-hal yang dahulu. Mengapa? Karena kita punya kecenderungan untuk menyukai hal-hal yang dahulu. Kita merasa nyaman dengan hal-hal yang dahulu. Kenapa? Karena kita sudah tahu, tempatnya sudah familiar, orang-orangnya juga sudah familiar, lokasinya juga sudah familiar. Semuanya sudah nyaman bagi kita. Tapi tahukah saudara bahwa dari waktu ke waktu ke waktu Tuhan akan selalu membawa saudara dan saya untuk keluar dari kenyamanan dan masuk ke dalam satu musim yang baru yang tidak kita kenal.
Karena Tuhan akan selalu membawa saudara dan saya keluar dari zona nyaman dan masuk ke dalam zona iman. Saudara dan saya nggak mungkin bisa berjalan di dalam zona iman kalau saudara dan saya tetap tinggal di dalam kenyamanan. Karena di dalam kenyamanan kita nggak perlu iman. Kita sudah tahu segala sesuatunya. Everything is just like a clockwork. Kita sudah tahu bagaimana segala sesuatunya bekerja. Dan bagaimana kita harus meresponi segala sesuatunya. Tetapi kalau Tuhan bawa kita masuk dalam musim yang baru. Masuk dalam sesuatu medan yang kita nggak pernah ngerti sebelumnya. Maka di situ saudara dan saya membutuhkan iman untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat kembali ke dalam satu firman Tuhan yang lain di dalam Yosua 3. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Yosua 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Di sana dikatakan begini, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya ialah supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengisahkan tentang kisah Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Pada saat mereka menyeberangi sungai Yordan, Tuhan memberikan perintah kepada Yosua dan kepada seluruh bangsa Israel, berkata kepada mereka, perhatikan sungguh-sungguh tuntunan tabut Tuhan. Kalau tabut itu sudah diangkat oleh para imam dan mulai bergerak, maka kalian semua harus segera packing. Beres-beres. Barang-barang yang ada di dapur harus diberesin. Jemuran yang masih dijemur harus di-pack up. Siapin kopernya, siapin semuanya, masukin ke kardus, siap-siap. Itu keledai yang ada di depan jangan lupa disiapin. Nanti dia akan ngangkut barang banyak. Jangan sampai ketinggalan. Kamu harus perhatiin sungguh-sungguh tabut itu. Kemanapun tabut itu berjalan, dituntun oleh para imam, maka kamu harus mengikutinya. Saudara, tuntunan di zaman Yosua dengan tuntunan di zaman Musa itu berbeda tetapi sama. Di zaman Musa perintah yang serupa pun pernah dikasih sama Musa. Musa bilang begini kepada bangsa Israel, nanti kalau kamu ngelihat tiang awan dan tiang api itu terangkat dari kemah suci, maka kamu harus bersiap-siap. Kamu harus jalan ngikutin tiang awan dan tiang api itu. Perintahnya sama. Tapi tuntunannya beda. Karena pada zaman Musa Tuhan menuntun dengan tiang awan dan tiang api. Di zamannya Yosua Tuhan menuntun dengan tabut yang diusung oleh para imam. Tetapi tuntunannya sama. Di musim yang berbeda. Bukan cara tuntunannya saja yang berbeda tetapi sama, saudara. Mujizatnya pun berbeda tapi sama. Pada zaman Yosua, ketika Yosua ingin masuk ke tanah perjanjian, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Dan pada waktu mereka mau menyeberangi sungai Yordan, Yosua perintahkan kepada para imam maju di depan. Dan Alkitab mengatakan ketika para imam itu mencelupkan kaki mereka di sungai Yordan yang pada waktu itu sedang meluap, artinya sedang banjir, tiba-tiba sungai itu berhenti. Entah apa yang terjadi, aliran sungai itu berhenti total dan saat itu mereka berjalan di tanah yang kering nyebrang sungai Yordan.
Mujizat yang serupa pernah terjadi di zamannya Musa. Amin. Waktu mereka dikejar-kejar oleh tentara Firaun, mereka baru keluar dari Mesir. Dan ketika mereka di depan mereka ada Laut Merah, di belakang mereka ada tentara Mesir. Mereka sedang dalam keadaan panik, mereka teriak-teriak. Lalu kemudian Tuhan perintahkan kepada Musa, angkat tongkatmu, arahkan ke laut itu. Maka Musa mengangkat tongkatnya dan mengarahkannya ke arah Laut Merah. Maka apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan angin timur yang kencang, lalu Tuhan membelah Laut Merah itu. Dan ketika Tuhan membelah Laut Merah itu, maka bangsa Israel bisa berjalan di atas tanah yang kering, menyeberangi Laut Merah itu. Mujizatnya sama dengan metode yang berbeda. Dan saya percaya saudara akan masuk ke dalam musim yang baru. Meskipun caranya berbeda, tuntunannya mungkin metodenya berbeda, tetapi tuntunannya tetap sama, mujizatnya tetap sama, penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara, semuanya tetap sama. Karena Tuhan Allah yang menyertai kita, tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia Allah Immanuel. Yang percaya katakan amin, yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, haleluya. Itu sebabnya, meskipun ada banyak hal-hal yang mungkin ingatan-ingatan yang membuat kita emosional di tempat ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kita harus bisa melepaskan itu. Karena Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang baru bagi saudara. Metodenya mungkin beda, tapi mujizat dan breakthrough-nya akan tetap sama. Bahkan lebih besar lagi. Amin. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam musim yang baru ini, saya mau bagikan pada pagi hari ini ada 3 sikap hati yang saudara dan saya atau kita semua yang ada di tempat ini harus miliki ketika kita masuk ke dalam musim yang baru. Yang pertama saudara dan saya, kita semua ketika masuk dalam musim yang baru, kita perlu memiliki sikap hati yang percaya penuh. Katakan percaya penuh. Katakan percaya penuh. Yosua 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan di sana pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang yang keluar ataupun masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni seluruh prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang percaya penuh dan ketaatan menjadi kunci yang penting bagi saudara dan saya ketika kita masuk ke dalam musim yang baru. Kalau Yosua menggunakan pengertian yang lama, cara-cara yang lama, pola pikirnya yang lama, maka dia nggak mungkin berani untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Kalau saudara dan saya masih memakai pola pikir yang lama, pengertian kita yang lama, keinginan kita yang lama, maka kita nggak mungkin mengalami hal-hal yang baru, terobosan-terobosan yang baru, mujizat-mujizat yang baru yang daripada Tuhan. Tahukah saudara bahwa bagi Yosua dan bangsa Israel diperlukan hati yang percaya penuh dan taat kepada Tuhan untuk bisa mengelilingi tembok Yeriko? Saudara, mengelilingi tembok Yeriko itu perintah yang simpel sebetulnya. Tuhan cuma suruh begini kepada Yosua dan bangsa Israel. Selama 7 hari ke depan, kamu jalan pagi. Gak pernah jalan pagi kan? Jalan pagi. Baris, jalan pagi.
Tuh imam-imam suruh ngangkat tabut, jalan di depan, suruh tiup sangkakala. Bikin parade. Jalan pagi, jalan sehat. Selama 6 hari, setiap pagi kamu jalan keliling sekali. Tapi pada hari yang ketujuh, 13 kali jumlah step yang kamu lakukan dari hari pertama. Keliling. Jadi totalnya 13 kali putaran, saudara. Dari hari pertama sampai dengan hari yang ketujuh. Saudara bayangin, untuk mereka bisa baris, jalan, mengelilingi tembok Yeriko, itu resikonya besar sekali. Karena orang Yeriko itu hanya tinggal nunggu di atas tembok, ngeliatin mereka. Dan at any time, mereka bisa lempar batu, bisa lempar panah, bisa buang pedang dari atas untuk bunuh mereka. At any time. Jadi saudara bisa bayangin, ketika Tuhan suruh Yosua dan bangsa Israel jalan kelilingi tembok itu, mungkin mereka berpikir, Yos, ini rancangan atau rencana yang gila banget. Ini resikonya besar sekali. Dan di atas daripada itu Tuhan perintahkan gak boleh ngeluh lo ya. Gak boleh ngomong apa-apa lo ya. Mulutnya harus tutup. Gak boleh teriak. Gak boleh komplain, gak boleh ngapa-ngapain. Diam aja. Keliling. Hari pertama saya bayangin mereka jalan keliling saudara. Mungkin dengan hati yang deg-degan. Tapi mereka lakukan itu. Bisa dibayangin gak? Selesai muter sekali, rasa leganya tuh kayak apa saudara? Harap puji Tuhan. Selamat kita. Besok paginya, saya bayangin Yosua bangunin mereka. Bangun. Yuk kita keliling lagi. Kalau saudara jadi pasukan Yosua, kira-kira apa yang saudara akan ngomong di hari yang kedua kepada Yosua? Udahlah Yos, kemarin udah sekali muter, udah selamat. Masa hari kedua kita masih lakukan lagi Yos? Kemarin kita hoki kita, gak dilemparin batu. Kali ini. Tapi mereka gak punya pilihan. Mereka harus percaya penuh dan mereka harus taat. Hari kedua mereka harus bangun. Saudara mau merasa enak gak enak, saudara suka gak suka, saudara harus bangun. Saudara harus percaya bahwa Tuhan punya rancangan dan rencana yang besar dalam kehidupan saudara. Bahwa dia akan menepati janjinya dan dia tidak akan mengabaikan saudara. Dia pasti akan melakukan terobosan itu bagi saudara. Itu sebabnya yang dipercaya oleh pasukan Yosua. Oke, kemarin kita sudah selamat hari ini. Kalau Tuhan sudah menyertai di hari yang pertama, hari yang kedua pun Tuhan pasti akan menyertai. Itu sebabnya mereka bangun. Suka gak suka, mau gak mau, jalan lagi. Lepas hari yang kedua mereka pasti lega banget. Tapi masih ada 5 hari lagi saudara. Bangun, ayo bangun. Jalan, tiap hari jalan, tiap hari jalan. Percaya penuh tiap hari, percaya penuh. Taat tiap hari. Sampai jumlah langkah iman mereka tepat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terobosan terjadi. Amin. Saya mau katakan kepada saudara di musim yang baru. Pagi hari saudara bangun, saudara suka gak suka, saudara harus tetap percaya bahwa Tuhan tetap akan melakukan mujizat bagi saudara. Mujizat sudah terjadi, belum terjadi. Perubahan sudah kelihatan, belum kelihatan. Tapi setiap pagi saudara bangun, saudara harus berkata kepada dirimu, aku mau percaya kepada janji Tuhan. Bahwa dia akan menepati janjinya. Bahwa segala terobosan akan terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Karena saya mau katakan kepada saudara, ketika langkah iman saudara sudah genap, saat itu Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan Tuhan akan melakukan terobosannya bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi yang pertama, tetap memiliki hati yang percaya penuh dan taat. Roma 1 ayat 17. Rasul Paulus katakan begini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah
yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ketika engkau melangkah mengambil langkah pertamamu di dalam iman, maka langkah selanjutnya engkau pun akan berjalan dengan iman. There's no turning back. Karena engkau akan terus bertumbuh di dalam iman, engkau akan semakin diteguhkan, engkau akan semakin dikuatkan. Hari pertama Tuhan tolong keliling tembok Yeriko. Hari kedua Tuhan tolong lagi, maka di hari yang ketiga, keempat, kelima, imannya semakin kuat untuk tetap melangkah sampai melihat mujizat itu dinyatakan. Apa itu? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada yang tertulis, baca bersama-sama 2, 3. Orang benar akan hidup oleh setiap hari. Amin. Setiap pagi. Kita kan sudah melewati masa pandemi selama 2,5 tahun tuh. Ada masa-masanya kan di mana saudara bangun pagi rasanya, aduh, gue rasanya nggak pengen, nggak ada gairah untuk melakukan sesuatu, nggak ada semangat. Tapi saudara harus bangun terus dan tetap harus berjalan di dalam ketaatan dan percaya penuh. Demikian juga masuk dalam musim yang baru. Saudara pindah ke dalam musim yang baru, tetap percaya penuh, tetap taat akan tuntunan Tuhan. Maka Tuhan Allah yang setia itu, Dia yang akan melakukan mujizatnya dan terobosannya dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Yang kedua, masuk dalam musim yang baru, saudara dan saya harus memiliki hati yang mau belajar. Katakan mau belajar. Katakan mau belajar. 2 Samuel 5 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 2 Samuel 5 ayat ke-6 sampai ke-8 dikatakan begini. Lalu raja yaitu Daud dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka adalah Daud tidak akan sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada awal-awal Daud menjadi raja, pusat pemerintahannya itu bukan di kota Yerusalem. Pusat pemerintahan Daud itu ada di kota Hebron namanya, saudara. Dan selama 7 tahun dia memerintah di Hebron atas suku Yehuda dan Benyamin. Sedangkan suku-suku yang lain belum memerintah. Dia belum memerintah atas mereka. Setelah 7 tahun barulah suku-suku Israel yang lain datang kepada Daud dan minta agar Daud menjadi raja atas mereka. Dan pada waktu itulah ketika seluruh suku-suku Israel sudah mengangkat Daud menjadi raja, maka Daud memandang kepada Yerusalem. Pada waktu itu namanya bukan Yerusalem tetapi namanya kota Yebus. Karena waktu itu ditinggali oleh orang-orang atau suku-suku Yebus. Kota Yebus atau kota Yerusalem itu letaknya di atas gunung, saudara. Di atas bukit ya. 1000 meter kurang lebih di atas permukaan laut. Sehingga itu ada di tempat yang tinggi. Dan orang-orang Yebus adalah orang-orang pegunungan. Kota yang ada di tempat yang tinggi gak mudah untuk direbut. Karena barang siapa yang mau nyerang kota yang ada di pegunungan, dia harus punya pasukan yang kuat, nanjak dulu saudara. Begitu mereka udah nyampe ke atas, mereka udah kehabisan tenaga. Itu sebabnya gak banyak yang bisa menguasai kota Yebus. Dari raja-raja sebelum Daud gak ada satu orang pun raja yang berhasil merebut kota itu. Nah, Daud menggunakan satu metode yang belum pernah dipakai oleh raja-raja sebelum dia. Pada waktu zaman Daud, salah satu strategi yang paling sering dipakai kalau mau ngerebut sebuah kota adalah mereka akan gerakan pasukannya untuk mengepung kota itu. Ketika sebuah kota dikepung, jalan keluar dan jalan masuknya, akses keluar masuknya ditutup. Lalu kemudian akses minumnya, air, kebutuhan air itu ditutup.
maka kota itu akan menjadi kota yang terisolasi. Dan ketika kota itu dikepung dan terisolasi, makin lama penduduknya akan semakin lemah. Kekuatan kota itu makin lemah. Dan ketika kota itu lemah, tinggal diserang, diruntuhkan, direbut. Itu metode yang lama, yang sering dipakai oleh raja-raja sebelumnya. Bahkan kalau saudara baca di Alkitab pun, saudara akan menemui waktu-waktu di mana Raja Nebukadnezar pun mengepung kota Yerusalem seperti itu. Tapi Daud gak pakai metode itu. Daud gak pakai cara-cara itu. Dia tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Metode yang lain, tapi mujizatnya sama. Yaitu untuk memberikan kemenangan bagi dia. Makanya Daud belajar. Dia perhatikan demografi daripada kota Yerusalem. Dia perhatikan jalan-jalannya. Dia perhatikan letaknya seperti apa. Dia perhatikan akses masuknya. Makanya dia tahu dan dia berani berkata, kalau ada orang yang mau merebut kota Yerusalem, satu-satunya cara adalah untuk melalui saluran airnya. Karena ternyata Daud tahu sesuatu yang gak diketahui oleh orang lain, yang tidak diketahui oleh raja-raja sebelum dia, bahwa kota Yerusalem memiliki saluran air yang tembus dari luar masuk ke dalam. Dan itu sebabnya kenapa Daud bisa merebut kemenangan atas kota Yerusalem dengan menggunakan strategi yang belum pernah digunakan oleh yang lain. Karena dia memiliki hati yang mau belajar. Di dalam musim yang baru ini akan ada banyak hal yang baru bagi saudara dan saya. Saya nggak hanya berbicara tentang ketika saudara dan seluruh gereja pindah dari sini ke sana, bukan. Tetapi masuk dalam musim yang baru karena saudara punya pemimpin prime minister yang baru. Saudara juga sedang keluar dari masa pandemi, masuk mungkin dalam masa endemi. Ada banyak hal baru yang akan terjadi, cara-cara yang baru yang harus kita pelajari. Kalau kita masih menggunakan cara yang lama, saudara dan saya nggak mungkin bisa mengalami mujizat yang baru dan terobosan yang baru. Albert Einstein pernah mengatakan begini, hanya orang yang gila yang melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Insanity is doing the same thing over and over and over again and expecting a different results. Tapi nyatanya kita sering lakukan itu. We do the same thing over and over and over again. Padahal kita udah tahu bahwa apa yang kita lakukan itu it doesn't work. Padahal kita tahu apa yang kita lakukan itu melukai banyak orang. Padahal kita tahu apa yang kita lakukan itu melukai diri kita. But then we do it over and over and over again. And we expect different results. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Karena gelap di sini saya nggak bisa melihat wajah saudara. Kalau saudara mengerti tolong lambaikan tangan saudara. Yes. So, saya mau katakan kepada saudara di musim yang baru, don't do the same thing over and over again. Tapi belajar, lakukan sesuatu yang baru. Bagaimana Tuhan bisa memberkati saudara dan saya dan melakukan sesuatu yang baru dalam hidup saudara dan saya kalau kita nggak pernah mau belajar. Bagaimana mungkin Tuhan bisa mengangkat saudara, mempromosikan hidup saudara dan saya kalau kita nggak pernah mau belajar sesuatu yang baru. Orang Indonesia selalu mengandalkan senioritas. Oh kalau senior dia berhak untuk mendapat posisi yang lebih dihormati atau posisi yang lebih tinggi. Belum tentu. Di dalam istana presiden ada tukang masak sama tukang sapu. Ada tukang taman di situ. Mungkin kerjanya lebih lama daripada presidennya. Karena presiden hanya boleh 2 periode saudara. Tapi tukang taman, tukang masak dan lain sebagainya mungkin bisa berperiode-periode mereka di sana. Tapi kan bukan berarti mereka berhak untuk duduk di kursi presiden. Halo? Just because they're more senior, mereka lebih dulu ada di tempat itu lalu saya berhak dong jadi presiden. Ya enggak dong.
Kalau kamu nggak pernah mau belajar, kamu nggak mau improve yourself, kamu nggak mau equip yourself, ya nggak bisa. Tuhan nggak akan bisa bawa dan memberikan strategi baru dalam hidup saudara dan saya. Tapi kalau kita mau belajar, kita terbuka akan hal-hal yang baru, maka Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan ide, Tuhan akan menuntun saudara dan saya. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang baru dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga. Kita di musim yang baru, kita harus memiliki hati yang mau sepakat. Katakan sepakat. Katakan sepakat, saudara. Sepakat. Di dalam Markus 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Dikatakan begini, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang yang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka nggak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka berkata ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, imanmu, dosamu telah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera sudah mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, ini cerita yang seringkali kita dengar khotbahnya, ya, atau kita baca di dalam Alkitab. Ada satu orang lumpuh dan dia tahu Yesus lagi ada di kota Kapernaum dan dia ingin mendapatkan kesembuhan, mujizat kesembuhan. Ingin perubahan terjadi dalam hidupnya. Alkitab tidak menceritakan berapa tahun dia sudah lumpuh, tetapi Alkitab katakan pada waktu Yesus ada di Kapernaum, maka orang lumpuh ini digotong oleh teman-temannya 4 orang, datang khusus untuk ketemu Yesus supaya ia disembuhkan, mengalami mujizat. Dan ketika tiba di rumah, tempat di mana Yesus sedang mengajar, tempat itu ternyata penuh sekali. Nggak bisa masuk. Maka pada waktu itu 4 orang sahabatnya ini angkat orang lumpuh ini naik ke atas atapnya, lalu kemudian dibongkar atapnya. Lalu diturunin. Tempat di mana kejadian ini sekarang di kota Kapernaum itu jadi gereja, saudara. Ya, gereja tempat di mana mereka menurunkan orang lumpuh itu di kota Kapernaum. Nah, saudaranya dikasih Tuhan, karena kesepakatan dan kesehatian daripada 4 orang temannya ini, maka orang yang lumpuh ini bisa mengalami mujizat. Kisahnya kan beda dengan orang yang ada di kolam Bethesda. Sama-sama lumpuh, saudara. Sama-sama sakit, sama-sama lumpuh. Cuman yang satu ditolong teman-temannya 4 orang, yang satu berjuang sendiri. Makanya ketika Yesus ketemu sama yang di kolam Bethesda itu ditanya, apa yang engkau ingin agar aku lakukan bagimu? Jawabannya begini, kan Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Maka orang itu bilang begini, sudah 38 tahun aku sakit. Dan gak ada satu orang pun yang menolong aku. Gak ada yang mau sepakat dengan aku. Gak ada yang mau berjalan bersama dengan aku. Gak ada yang mau membantu aku. 38 tahun. Sembuh gak? Sembuh. Ngalamin terobosan gak? Ngalamin. Tapi 38 tahun nunggunya.
Sedangkan yang ini kita nggak tahu, nggak dikatakan oleh Alkitab berapa lama dia sedang sakit, sudah sakit. Tetapi karena kesehatian dan kesepakatan teman-temannya, maka orang yang sakit itu diangkat. Mentok nih, waduh penuh antriannya, rame banget. Gimana caranya? Ini mah bakalan nggak kebagian kita. Mikir. 5 orang berpikir. Sepakat sehati. Naik ke atas saudara. 4 orang itu dengan kesehatian ngangkat 1 orang ditilam. Ngangkat orang yang lumpuh itu gak mudah loh saudara. Gak mudah. Kita pernah ngalamin ada orang yang lemes. Ketika didoain kan seringkali ada orang yang jatuh kan, lemes. Badannya gede saudara, itu megang dia aja setengah mati loh saudara. Apalagi ini lumpuh untuk diangkat naik ke atas. Itu gak mudah. Kalau gak memiliki kesehatian, kesepakatan untuk membayar harga gak mungkin bisa terjadi. Tapi saya percaya di musim yang baru ini, kalau saudara Tuhan bawa dari tempat ini ke tempat yang baru, dan kalau engkau tetap sepakat dan sehati, saya percaya Tuhan akan melakukan mujizatnya bagi saudara semua. Dan dia akan melakukan apa yang belum pernah dilihat oleh mata saudara, yang belum pernah timbul dalam hatimu, belum pernah didengar oleh telingamu. Itu yang Tuhan akan sediakan. Yes, Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang hebat di tempat ini. Tetapi di musim yang baru, Tuhan akan melakukan yang lebih hebat lagi, yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu tetap percaya penuh kepada Tuhan. Mau belajar tentang sesuatu yang baru. Dan izinkan Tuhan untuk melakukannya melalui kita. Dan kita mau tetap sepakat dan sehati. Sampai kita melihat terobosan mujizat itu terjadi. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan kita pejamkan mata bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu bagi semua umat-Mu di tempat ini. Khususnya bagi hamba-Mu, Pastor Yapi di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berbicara lebih banyak lagi. Engkau tuntun gereja-Mu ini. Engkau yang telah menuntun gereja ini Tuhan. Dari satu tempat kepada tempat yang lainnya. Engkau yang telah menyertai mereka dan melakukan mujizat. Oleh sebab itu di musim yang baru ini pun kami akan tetap mempercayai Engkau. Engkau tetap akan melakukan mujizat-Mu. Engkau tetap akan menyertai mereka. Dan Engkau akan menambah-nambahkan kebaikan atas mereka. Terima kasih Bapa. Berkati juga Om Gideon, Tante Yudit Tuhan. Dan seluruh senior-senior yang ada di tempat ini. Berkati berlimpah-limpah. Kami bergairah untuk melihat perkara-perkara baru yang Tuhan akan lakukan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan-Nya bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa bersama-sama kita yang percaya, kita katakan amin.